anak-anak, yang kemarin kita sudah belajar tentang ibadah menurut Paulus. Nah, hari ini kalian bisa membuka di buku paket kalian halaman yang ke-14. Di situ kita akan membahas tentang perbedaan ibadah perjanjian lama dan perjanjian baru. Di pembelajaran yang sebelum-sebelumnya kita sudah melihat ibadah perjanjian lama seperti apa dan ibadah perjanjian baru seperti apa. Nah, hari ini kita khusus akan melihat di mana sih letak perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa bisa berbeda perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah, hari ini saya minta kalian untuk menyimak baik-baik setiap apa yang saya sampaikan. Kalian pahami dengan baik ya, sambil kalian membuka buku paket kalian di halaman 14. Oke. Nah, di bagian C ini, ibadah merupakan sarana umat bertemu dengan Allah, baik secara pribadi maupun kelompok. Jadi, ibadah merupakan sarana kita untuk bertemu dengan Allah. Walaupun kita tidak pernah melihat wujud Allah, tetapi dengan iman kita saat kita beribadah, kita meyakini bahwa kita bertemu dengan Allah. Itu yang dinamakan iman. Dalam ibadah, manusia mencari kehendak Allah dan juga sarana meminta apa yang diinginkan dari Tuhan. Konsep ibadah perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki kesamaan pada tujuan atau fokus siapa yang disembah. Tetap sama ya, siapa yang disembah. Jadi mau dia perjanjian lama, dia perjanjian baru, tetap tujuannya sama, objeknya sama, fokusnya sama, yaitu Allah. Namun ada beberapa perbedaan ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Pak Guru menggarisbawahi bahwa tetap di perjanjian lama dan perjanjian baru, tetap yang disembah itu adalah Allah. Jadi tujuannya sama, fokusnya sama. Nah, kalian melihat di sebelahnya ada semacam bagan ya. Ini perjanjian lama, kalian lihat perjanjian lama. Dan di perjanjian lama ibadahnya kira-kira seperti ini, yaitu ibadah dilakukan secara pribadi dan bersama. Manusia membangun mezbah untuk kurban persembahan. Ini seperti yang sudah kita pernah bahas di perjanjian lama, di mana ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka harus mempersembahkan hewan kurban. Mezbah, semacam meja, dan meja itu nanti di atasnya mereka letakkan domba yang terbaik, domba yang sehat, yang tidak cacat. Jadi mereka persembahkan ini di mezbah kepada Tuhan. Dan seterusnya, nih ibadah berupa kurban, persembahan dan ritual-ritual. Biasanya yang mempersembahkan ini adalah imam. Jadi kurban ini itu tadi domba yang terbaik, domba yang sehat, domba yang tambun. Pada dasarnya bukan hewan ini yang menyelamatkan mereka, tetapi sebenarnya hewan kurban ini melambangkan kepada Yesus Kristus yang akan datang pada waktu itu ya. Jadi mereka mempersembahkan kurban. Ini ibadah perjanjian lama. Terus ibadah dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur atas penyertaan dan berkat yang Allah berikan. Jadi ini adalah salah satu contoh atau cara mereka bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih Tuhan sudah menolong, memberkati mereka, memberikan mereka nafas hidup, memberikan mereka makanan, yaitu dengan caranya mereka mempersembahkan kurban ini. Jadi ini adalah bentuk cara mereka bersyukur kepada Tuhan. Ini di perjanjian lama ya. Nah, di perjanjian baru, kalian lihat di sebelahnya lagi, apa bedanya? Nah, perjanjian baru, ibadah dilakukan secara berkelompok, di mana pusat ibadah adalah penggenakan akan Yesus Kristus. Kelompok, lihat gereja-gereja, persekutuan doa di rumah-rumah. Jadi disitulah biasanya ada kebaktian mereka lakukan. Pusatnya atau fokus utamanya tetap kepada Yesus Kristus ya. Kalau di sini mereka masih belum tahu Yesus Kristus karena belum datang.
ya, tapi sebenarnya hewan kurban ini melambangkan Yesus Kristus yang datang. Itu bedanya. Jadi di sini kita tidak lagi menggunakan hewan kurban. Kenapa? Karena domba yang sesungguhnya, juru selamat yang sesungguhnya sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita tidak lagi memakai ritual-ritual ini, harus mempersiapkan hewan kurban, tidak lagi. Nah, yang di bawahnya kalian lihat, yaitu penekanan utama meliputi sikap dan suasana hati. Nah, ini tujuannya. Kalian lihat di paling akhir yang saya kasih panah, ada 2 panah, 1 panah bawah. Jadi tujuan beribadah bukan mempersembahkan kurban, bukan, namun memberitakan Injil lewat perkataan dan perbuatan baik kepada Tuhan dan sesama. Jadi ini tujuan ibadah perjanjian baru, bukan lagi mempersembahkan kurban, tapi memberitakan Injil. Kalian tahu Injil? Injil adalah kabar baik. Bagaimana kabar baik ini menceritakan tentang Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Jadi siapa yang percaya kepada Dia akan memperoleh keselamatan yang kekal. Jadi inilah bagaimana cara hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini perjanjian baru, ibadahnya kira-kira seperti ini. Ibadah dilakukan di mana saja, tingkah laku kita, perbuatan kita itu juga menunjukkan tentang ibadah. Jadi kalau perjanjian lama kita harus mempersembahkan kurban, di perjanjian baru tidak, karena Kristus atau domba yang sesungguhnya, juru selamat yang sesungguhnya sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Jadi bukan berarti mereka menyembah hewan, ya, bukan. Jadi hewan ini melambangkan juru selamat yang akan datang, yaitu siapa juru selamat yang akan datang? Yaitu Yesus Kristus yang sudah datang di perjanjian baru. Jadi kalian harus mengerti dengan baik. Jadi terima kasih, kalian pahami dengan baik ya. Bagian ini kalian bisa buka juga di buku kalian. Terima kasih. Anak-anak, yang kemarin kita sudah belajar tentang ibadah menurut Paulus. Nah, hari ini kalian bisa membuka di buku paket kalian halaman yang ke-14. Di situ kita akan membahas tentang perbedaan ibadah perjanjian lama dan perjanjian baru. Di pembelajaran yang sebelum-sebelumnya kita sudah melihat ibadah perjanjian lama seperti apa dan ibadah perjanjian baru seperti apa. Nah, hari ini kita khusus akan melihat di mana sih letak perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa bisa berbeda perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah, hari ini saya minta kalian untuk menyimak baik-baik setiap apa yang saya sampaikan. Kalian pahami dengan baik ya, sambil kalian membuka buku paket kalian di halaman 14. Oke. Nah, di bagian C ini, ibadah merupakan sarana umat bertemu dengan Allah, baik secara pribadi maupun kelompok. Jadi ibadah merupakan sarana kita untuk bertemu dengan Allah. Walaupun kita tidak pernah melihat wujud Allah, tetapi dengan iman kita saat kita beribadah, kita meyakini bahwa kita bertemu dengan Allah. Itu yang dinamakan iman. Dalam ibadah, manusia mencari kehendak Allah dan juga sarana meminta apa yang diinginkan dari Tuhan. Konsep ibadah perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki kesamaan pada tujuan atau fokus siapa yang disembah. Tetap sama ya, siapa yang disembah. Jadi mau dia perjanjian lama, dia perjanjian baru, tetap tujuannya sama, objeknya sama, fokusnya sama, yaitu Allah. Namun ada beberapa perbedaan ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Pak Guru menggarisbawahi bahwa tetap di perjanjian lama dan perjanjian baru, tetap yang disembah itu adalah Allah. Jadi tujuannya sama, fokusnya sama. Nah, kalian melihat di sebelahnya ada semacam bagan ya. Ini perjanjian lama, kalian lihat perjanjian lama. Dan di perjanjian lama ibadahnya kira-kira seperti ini, yaitu ibadah dilakukan secara pribadi dan bersama.
manusia membangun mezbah untuk kurban persembahan. Ini seperti yang sudah kita pernah bahas di Perjanjian Lama, di mana ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka harus mempersembahkan hewan kurban, mezbah, semacam meja, dan meja itu nanti di atasnya mereka letakkan domba yang terbaik, domba yang sehat, yang tidak cacat. Jadi mereka persembahkan ini di mezbah kepada Tuhan. Dan seterusnya, nih ibadah berupa kurban, persembahan, dan ritual-ritual. Biasanya yang mempersembahkan ini adalah imam. Jadi kurban ini itu tadi, domba yang terbaik, domba yang sehat, domba yang tambun. Pada dasarnya bukan hewan ini yang menyelamatkan mereka, tetapi sebenarnya hewan kurban ini melambangkan kepada Yesus Kristus yang akan datang pada waktu itu, ya. Jadi mereka mempersembahkan kurban. Ini ibadah Perjanjian Lama. Terus ibadah dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur atas penyertaan dan berkat yang Allah berikan. Jadi ini adalah salah satu contoh atau cara mereka bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih Tuhan sudah menolong, memberkati mereka, memberikan mereka nafas hidup, memberikan mereka makanan, yaitu dengan caranya mereka mempersembahkan kurban ini. Jadi ini adalah bentuk cara mereka bersyukur kepada Tuhan. Ini di Perjanjian Lama, ya. Nah, di Perjanjian Baru, kalian lihat di sebelahnya lagi, apa bedanya? Nah, Perjanjian Baru, ibadah dilakukan secara berkelompok, di mana pusat ibadah adalah penggenakan akan Yesus Kristus. Kelompok, lihat gereja-gereja, persekutuan doa di rumah-rumah. Jadi disitulah biasanya ada kebaktian mereka lakukan. Pusatnya atau fokus utamanya tetap kepada Yesus Kristus, ya. Kalau di sini mereka masih belum tahu Yesus Kristus karena belum datang, ya. Tapi sebenarnya hewan kurban ini melambangkan Yesus Kristus yang datang. Itu bedanya. Jadi di sini kita tidak lagi menggunakan hewan kurban. Kenapa? Karena domba yang sesungguhnya, juru selamat yang sesungguhnya sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita tidak lagi memakai ritual-ritual ini, harus mempersiapkan hewan kurban, tidak lagi. Nah, yang di bawahnya kalian lihat, yaitu penekanan utama meliputi sikap dan suasana hati. Nah, ini tujuannya. Kalian lihat di paling akhir yang saya kasih panah, ada 2 panah, 1 panah bawah. Jadi tujuan beribadah bukan mempersembahkan kurban, bukan, namun memberitakan Injil lewat perkataan dan perbuatan baik kepada Tuhan dan sesama. Jadi ini tujuan ibadah Perjanjian Baru, bukan lagi mempersembahkan kurban, tapi memberitakan Injil. Kalian tahu Injil? Injil adalah kabar baik. Bagaimana kabar baik ini menceritakan tentang Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Jadi siapa yang percaya kepada Dia akan memperoleh keselamatan yang kekal. Jadi inilah bagaimana cara hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini Perjanjian Baru, ibadahnya kira-kira seperti ini. Ibadah dilakukan di mana saja, tingkah laku kita, perbuatan kita itu juga menunjukkan tentang ibadah. Jadi kalau Perjanjian Lama kita harus mempersembahkan kurban, di Perjanjian Baru tidak, karena Kristus atau domba yang sesungguhnya, juru selamat yang sesungguhnya sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Jadi bukan berarti mereka menyembah hewan, ya, bukan. Jadi hewan ini melambangkan juru selamat yang akan datang, yaitu siapa juru selamat yang akan datang? Yaitu Yesus Kristus yang sudah datang di Perjanjian Baru. Jadi kalian harus mengerti dengan baik. Jadi terima kasih, kalian pahami dengan baik, ya. Bagian ini kalian bisa buka juga di buku kalian. Terima kasih.